Perdagangan internasional bukan sekedar aktivitas jual beli biasa, melainkan komponen krusial yang tercatat dalam neraca pembayaran negara kita. Di era ekonomi terbuka, sektor ini menjadi penggerak utama transformasi ekonomi nasional. Mari kita bedah komponen pertama, yaitu ekspor Indonesia. Sejalan dengan transformasi ekonomi, struktur ekspor kita kini mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik. Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah atau komoditas tradisional seperti kopi dan juga karet. Saat ini, komoditas unggulan ekspor kita didominasi oleh produk industri bernilai tambah tinggi seperti besi dan juga baja, bahan bakar mineral termasuk batu bara, serta minyak kelapa sawit. Negara tujuan ekspor utama kita saat ini dipimpin oleh Tiongkok, diikuti oleh Amerika Serikat dan juga India. Aktivitas ekspor ini sangat penting karena menjadi sumber utama devisa untuk menjaga stabilitas ekonomi makro kita. Baik, selanjutnya kita beralih ke sisi impor Indonesia. Seringkali ada anggapan keliru di masyarakat bahwa impor kita didominasi oleh barang konsumsi sehari-hari. Padahal, jika kita melihat data real dari Badan Pusat Statistik, sebagian besar impor Indonesia justru berupa bahan baku atau penolong, serta barang modal seperti mesin-mesin produksi dan peralatan industri. Mengapa kita melakukan impor? Tujuannya sangat produktif, yaitu untuk mendukung proses produksi industri dalam negeri agar tetap bergerak, berkembang, dan memiliki kapasitas produksi yang lebih besar. Untuk negara asal impor utama, Indonesia paling banyak mendatangkan barang-barang modal dari Tiongkok, Jepang, dan beberapa negara di kawasan ASEAN. Jadi dapat disimpulkan bahwa impor di Indonesia berfungsi strategis untuk memperkuat struktur industri nasional kita. Setelah memahami ekspor dan impor, mari kita analisis neraca perdagangan Indonesia yang merupakan bagian inti dari kajian neraca pembayaran. Neraca perdagangan ini mengukur selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Jika ekspor lebih besar, kita mengalami surplus, dan jika sebaliknya, kita mengalami defisit. Dalam beberapa tahun terakhir, rapor perdagangan luar negeri Indonesia secara konsisten berhasil mencatatkan tren surplus yang cukup besar, yang utamanya dipicu oleh fenomena commodity boom atau kenaikan harga komoditas global di pasar dunia. Namun, kita tidak boleh lengah. Sebagai ekonomi yang terbuka, Indonesia tetap menghadapi tantangan global yang nyata. Yang pertama, risiko perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama kita. Yang kedua, fluktuasi harga komoditas yang tidak menentu. Dan yang terakhir, tren kebijakan proteksionisme dari negara luar yang bisa menghambat laju perdagangan kita ke depan. Lalu, bagaimana langkah konkret pemerintah dalam menghadapi situasi ini? Berdasarkan arah kebijakan industri dan perdagangan internasional, pemerintah Indonesia saat ini gencar menerapkan strategi hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah membatasi ekspor bahan mentah secara langsung dan mewajibkan pengelolaan di dalam negeri agar nilai penambahan berkali-kali lipat saat diekspor ke luar negeri. Selain itu, pemerintah juga fokus melakukan perluasan pasar ekspor baru ke negara-negara non-tradisional, Afrika, Asia Selatan, Amerika Latin. Percepatan digitalisasi agar pelaku UMKM kita mampu menembus pasar internasional. Kesimpulannya, ekspor, impor, dan perdagangan adalah pilar ekonomi yang saling mengikat. Melalui hilirisasi yang konsisten dan pengelolaan neraca perdagangan yang sehat, Indonesia dapat terus memperkuat fondasi ekonominya di tengah-tengah global.